Ya, halo. Selamat pagi dan selamat bergabung para Soekarno Muda, juga para serta netizen lainnya di acara Kopi Daring Universitas Bung Karno edisi kali ini tanggal 8 Juni hari ini ya. Tanggal 11 Juni 2020. Hari ini acara Kopi Daring UBK merupakan hari yang sangat spesial karena bertepatan dengan Dis Natalis yang ke-21 Universitas Bung Karno. Usia yang sudah tidak lagi muda ya, sudah melewati remaja dan sedang matang-matangnya. Dan di saat 21 tahun usia UBK kali ini, kita juga menghadapi persiapan adaptasi dengan teknologi. Untuk itu, kita hari ini akan bicara dengan Bapak Rektor Universitas Bung Karno, Pak Didi, yang akan menceritakan kepada bagaimana Universitas Bung Karno, sejarahnya, hingga bagaimana visi misinya ke depan. Baik, sambil menunggu Pak Rektor. Ya, selamat pagi Pak Rektor. Selamat pagi Mas Maestra, Pak Maestra, ya. Mas Maestra. Ya, Pak Rektor. Terima kasih Pak sudah bergabung. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, kabar baik dan sehat selalu. Alhamdulillah. Ya, semoga kita masih tetap semangat dan sehat-sehat semua ya Pak ya. Baik ya, Pak. Kita harus selalu sehat di era COVID ini, Mas Maestra. Betul Pak. Saking semangatnya, saya juga semangat ingin memberikan pengantar untuk Pak Rektor. Ya, Pak Rektor ini, Pak Didi ini adalah Rektor UBK yang baru dilantik bulan Februari kemarin ya Pak ya? Ya, benar ya, Mas. Februari. Dan beliau ini adalah lulusan sarjana dari Universitas 17 Agustus Banyuwangi, kemudian S2-nya di Universitas Erlangga, ilmu hukum Pak ya, dan terakhir S3 di Universitas Brawijaya Malang, dengan spesialisasinya hukum tata negara. Ya, baik Pak. Maestra. Ya, baik Pak. Hari ini UBK masuk ke usia 21 tahun Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran di usia 21 tahun ini, selama Bapak baru memimpin selama 4 bulan ini Pak ya, itu kesan Bapak bagaimana? Ya Mas Maestra, jadi Universitas Bung Karno sudah memasuki usia yang ke-21 tahun. Jadi saya sebelumnya mengucapkan selamat ya, Dies Natalis yang ke-21 Universitas Bung Karno, khususnya ke seluruh sivitas Akademi Universitas Bung Karno dan seluruh alumni Universitas Bung Karno. Jadi usia yang 21 tahun ini istilahnya sudah dewasa ya. Jadi istilahnya sudah dewasa, menginjak yang lebih matang seperti itu. Sehingga di usia yang ke-21 ini dengan perjalanan Universitas Bung Karno itu sudah istilahnya sudah menyampai pada tahap kualitas ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi bahwa usia yang 20 tahun ini sudah kualitasnya sudah cukup memadai ya, sehingga tinggal terus mengembangkan. Termasuk juga ada pengembangan prodi ya. Jadi kita sudah memiliki 5 prodi ya, prodi ilmu hukum, ya, fisik, ekonomi, kemudian teknik Vkom, dan kemudian ada peningkatan khususnya kita setelah membuka program studi pasca sarjana magister hukum, yang mungkin ini nanti kedepannya diikuti oleh fakultas-fakultas lain yang membuka pasca sarjananya. Dan tidak menutup kemungkinan ini segera juga akan segera dibuka program studi doktor
ya ilmu hukum gitu. Nah ini jadi pengembangan UBK yang ke-21 tahun ibarat sudah sangat cepat sekali ya. Tidak hanya dari sisi kuantitas tapi sudah kualitas. Nah ini termasuk pendukung ya, sarana pendukungnya ini sudah semakin berkembang ya. Dan peningkatan ya kita terus mengembangkan termasuk meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Universitas Bung Karno. Jadi itu Mas Ristra. Ya. Artinya Pak, dari pengembangan, rencana pengembangan dan yang sudah berjalan dan yang akan ke depan ini kan merupakan bagian daripada bagaimana membangun Universitas Bung Karno sendiri Pak. Ya. Dan bicara membangun Universitas Bung Karno, maka tidak lepas dari nama besar dari universitas itu sendiri Pak. Di mana Universitas Bung Karno menggunakan dengan atas nama tentunya pendiri Republik ini, dan juga Bung Karno satu-satunya universitas yang tahun 99 lalu didirikan tuh di Istana Negara oleh almarhum Pak B.J. Habibie. Nah, menurut Bapak ada apa keunikan, apa ada yang berbeda dari pendirian dari universitas dengan nama pahlawan besar yang ada di Republik ini, Pak? Iya, jadi Universitas Bung Karno ini memiliki nama ya yang diambil dari nama proklamator seperti itu. Itu yang memang didirikan oleh penerus Bung Karno, khususnya keluarga-keluarga Bung Karno. Ya. Nah, universitas dari namanya Universitas Bung Karno ini tidak menyandang nama besar gitu ya, yang karena Bung Karno itu milik dunia dan sudah terkenal di seluruh dunia seperti itu. Sehingga Universitas Bung Karno ini ya harus mengikutinya seperti itu. Jadi tauladan yang diberikan oleh Bung Karno ini harus diteruskan. Nah, sehingga ajaran-ajaran yang ada di Universitas Bung Karno ya ini semua adalah mengimplementasikan dari apa nilai-nilai yang ada di dalam diri Bung Karno seperti itu. Dan Universitas Bung Karno jadi itu didirikan ya oleh Ibu Dr. Hajah Ramawarti Soekarno Putri seperti itu. Jadi ini sudah sangat tepat sekali gitu. Karena apa? Jadi Bung Karno itu bapaknya itu seorang guru gitu. Jadi Bapak Sukemi itu sebenarnya seorang guru. Dan ini harus diteruskan oleh anak-anaknya dan cucu-cucunya. Dan terus diimplementasikan. Tidak saja dari nilai pendidikan, dari bangsa atau nation ya, atau state ini sebenarnya berdiri jalannya negara ini sebenarnya sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang didirikan oleh para pendiri bangsa. Dan ini yang harus diteruskan seperti itu. Nah, sehingga menyandang nama Universitas Bung Karno. Jadi Universitas Bung Karno sendiri ini apa istilahnya memiliki nilai-nilai pendidikannya ini adalah didasarkan pada nilai-nilai dari Bung Karno. Dan di Universitas Bung Karno ini memang ada salah satu ciri khas ya. Ciri khas ini ada mata kuliah ajaran Bung Karno seperti itu ya. Ada ABK ajaran Bung Karno. Ini salah satu ciri ya. Tidak saja ajaran Bung Karno, tetapi masing-masing fakultas, ya, masing-masing prodi itu apa yang disampaikan oleh dosen-dosen kepada mahasiswa. Materi-materi kuliah yang disampaikan itu tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Bung Karno seperti itu. Dan sehingga tidak bahwa Universitas Bung Karno itu tidak sebagai apa istilahnya pendidikan di atas menara gading seperti itu, tetapi sebagai apa selalu mendekati masyarakat ya, mendekati publik sebagai mata air lah istilahnya seperti itu. Sehingga ilmu-ilmu itu yang ada di Universitas Bung Karno ya bisa diimplementasikan oleh mahasiswanya di tengah-tengah masyarakat. Nah, seperti itu. Ini yang membedakan dari universitas di luar Universitas Bung Karno. Makanya
UBK ini sebenarnya bukan menjadi sebuah mimpi besar, tetapi sudah harus gitu menjadi sentral pendidikan internasional, sentral pendidikan dunia seperti itu. Karena di sini merupakan mercusuar ya, yang ada nilai-nilai pendidikannya yang bisa keluar di seluruh masyarakat Indonesia bahkan di dunia. Nah itu yang membedakan Mas Mestra ya. Baik, berarti Pak Didi untuk mewujudkan bagaimana UBK menjadi mercusuar dunia, berarti Bapak ada visi misi untuk visi misi Bapak membawa Universitas Bung Karno ini menuju tadi mercusuar dunia dan mendunia dan juga beradaptasi dengan situasi sekarang. Nah, apa visi Bapak membawa saat ini untuk Universitas Bung Karno, Pak? Selaku Iya, rektor. jadi ya secara kelembagaan Universitas Bung Karno sebenarnya memiliki visi ya secara kelembagaan. Jadi misi Universitas Bung Karno itu adalah menciptakan ya mahasiswa yang unggul sebetulnya dengan memiliki karakter. Jadi karakter nilai-nilai nasionalis ya dengan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah ini visi yang dibangun oleh Universitas Bung Karno. Ya, sehingga apa yang diajarkan di Universitas Bung Karno itu semua tidak terlepas dari nilai-nilai nasionalisme itu. Nah di sini mahasiswa diharapkan nanti produknya di samping memiliki nilai-nilai intelektual sesuai dengan fakultasnya masing-masing, tetapi memiliki wawasan nasional dan memiliki sikap, memiliki jati diri yang patriotik. Nah ini yang penting ya, ciri dari Universitas Bung Karno. Jadi misi ini sebenarnya yang ada di dalam kelembagaan Universitas Bung Karno. Tapi kalau dalam misi saya ya, selaku rektor ya, visi pribadi misalnya seperti itu, ya ini kita harus memiliki visi yang sangat kuat seperti itu. Nah visi ini yang harus diraih. Jadi visi saya sebenarnya bagaimana menciptakan bahwa UBK ini menjadi center internasional, pusat pendidikan internasional seperti itu. Nah ini bukan suatu hal yang luar biasa karena memang Universitas Bung Karno ini dengan nama besarnya ini sebagai universitas dunia dan dikenal di seluruh dunia. Ya. Soekarno itu sudah terkenal di seluruh dunia. Jadi tidak heran kalau kampusnya juga terkenal di dunia menjadi sentral pendidikan internasional. Dan ini sudah kita rintis seperti itu. Di Universitas Bung Karno juga mulai kita rintis. Ya. Misalnya di pasca sarjana kita rintis di tingkat ASEAN seperti itu. Bahkan Yayasan Pendidikan Soekarno juga sudah memiliki kerjasama atau kolaborasi dengan negara-negara di ASEAN dan negara-negara non-blok. Dan ini sudah dibangun oleh Universitas Bung Karno. Nah ini kalau visi saya seperti itu. Visi ke depan itu harus menjadi sentral pendidikan dunia seperti itu. Mas Mestra. Dan itu tidak mungkin ya. Dan itu pasti mungkin karena dimulai dari kecil-kecil pasti menjadi besar. Itu ya. Mas Mestra. Jadi Pak, dari langkah kecil untuk menuju internasional, salah satunya itu kan adalah teknologi, Pak. Teknologi yang sekarang ini sedang mulai berkembang dan semakin berkembang. Nah ini bagaimana Pak? Teknologi ini kan sebagai bagian yang nantinya juga akan menjadi bagian dari internasional dan sekarang pun sudah menjadi bagian internasional. Bagaimana Universitas Bung Karno saat ini beradaptasi dengan teknologi, Pak? Dan kemudian adaptasi tersebut akan diarahkan seperti apa, Pak? Implementasinya. Iya, jadi di dunia pendidikan kita ini termasuk di masyarakat umumnya ya, di era zaman ini kan terus mengalami perkembangan yang sangat cepat sekali seperti itu. Ya, jadi mulai abad 18 sampai abad 21 kan itu
Ada 1.0 sampai sekarang, sampai sudah 4.0 sudah menginjak ke 5.0 yang begitu. Betul, Pak. Nah, ini sudah perkembangan zaman yang sangat luar biasa cepatnya seperti itu. Tapi di Indonesia, termasuk di dunia pendidikan, itu seperti Indonesia sudah mengikuti perkembangan itu, karena mulai kalau kita berbicara bangsa dan negara, Indonesia sudah punya pengalaman ya untuk mengikuti perkembangan zaman. Mulai zaman penjajahan itu, ya kita dulu di dunia pendidikan kita itu, ya zaman Belanda itu kita sulit sekolah ya mungkin ya. Nah ini ya kan begitu. Ada kesulitan-kesulitan. Meskipun di era dulu teknologinya mungkin ya masih belum ya mungkin. Jadi pendidikan terus berkembang gitu, mengikuti perkembangan zamannya. Ya, sampai di setelah kemerdekaan gitu ya. Nah kita pendidikannya ikuti terus. Nah pengaruh dunia itu sudah sangat cepat juga. Jadi zaman yang tadinya mulai zaman berburu ya, kemudian di era pertanian, kemudian era perdagangan, era industri, ya sampai kepada era ilmu teknologi, sampai kepada IT ya. Nah sekarang sampai sosial, ya di sosial intelijensi. Jadi karakter artificial intelijensi ya. Jadi sudah sampai kecerdasan yang sudah dibuat oleh manusia itu sendiri ya, seperti itu. Nah ini tahapan-tahapan dunia udah seperti itu, ya. Termasuk pendidikan tahapannya seperti itu. Nah kalau di Universitas Bung Karno, makanya sesuai ajaran Bung Karno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah maksudnya apa? Jadi meskipun pendidikannya itu sudah sampai maju ya, sampai teknologi sudah sampai 5.0 gitu. Kita tidak harus tetap dengan natur dan kultur bangsanya sendiri. Jadi itu. Sehingga yang perlu disiapkan di pendidikan kita ya tetap. Jadi manusianya ya, SDM-nya kita ini harus siap. Jadi mempersiapkan sumber daya manusia yang ada, termasuk di Universitas Bung Karno, kita selalu menyiapkan sumber daya manusia ya, dengan IT-nya, tapi bagaimana kita ada pemikiran ya, mulai pemikiran yang kritis ya kan, inovatif, kreatif dan seperti itu. Nah ini yang harus dimiliki oleh mahasiswa atau mahasiswa Universitas Bung Karno untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin cepat, Mas. Jadi itu ya. Artinya Pak, membekali mahasiswa Bung Karno dengan pikiran-pikiran kritis ya, Pak ya, atau yang bisa berinovatif juga, berkreatif juga, dan beradaptasi juga dengan teknologi ya Pak. Iya. Nah, kemudian bagaimana dengan mempersiapkan para lulusan Bung Karno ke depannya ini ketika keluar itu sudah dapat beradaptasi dengan situasi tersebut, Pak? Apakah dari dalam sudah Bapak ada program yang sudah dibentuk gitu, Pak? Iya, jadi di Universitas Bung Karno itu sudah istilahnya sudah tantangan ya. Jadi tantangan yang sudah harus kita persiapkan seperti itu. Jadi bagaimana kita mencipta sudah menyiapkan ya. Jadi mana meningkatkan ya, selalu meningkatkan SDM ya, kemudian meningkatkan fasilitas, kemudian laboratorium ya kan. Gitu. Kemudian pola pengajaran yang interaktif ya antara dosen dengan mahasiswanya seperti itu. Nah sehingga akan nanti lulusannya ya produknya itu ya, artinya produk yang dimiliki ya. Jadi produk yang dimiliki juga menguasai teknologi tetapi bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi bisa diaplikasikan. Nah ini, jadi
itu tetap harus selalu kita siapkan dan mengikuti perkembangan zaman yang semakin cepat ini ya. Artinya Pak, mempersiapkan SDM yang berkualitas itu sekarang sedang dibangun ya Pak ya, bagi membangun SDM berkualitas itu untuk beradaptasi dengan hal tersebut ya Pak ya. Iya, jadi istilahnya kita membangun semuanya ya, seutuhnya sebagai sistem kelembagaan ini harus dibangun bersama, tidak secara parsial ya, tidak secara parsial, tapi merupakan satu kesatuan, semua ditingkatkan. Ya, jadi ada semua peningkatan. Jadi misalnya harus ada, ya misalnya Fakultas Hukum ada lab hukum, ya teknik, ada lab teknik dan seterusnya. Seperti itu. Nah itu. Nah kemudian yang lebih penting juga di era 5.0 ini kan harus ada kolaborasi juga. Bagaimana dengan kolaborasi dibangun dengan antar perguruan tinggi atau dengan instansi pemerintah, instansi swasta yang bisa mendukung pola-pola sebagai lab baik internal maupun eksternal. Ini nanti hasil lulusannya yang diharapkan oleh Universitas Bung Karno sudah siap pakai seperti itu. Jadi siap pakai, baik dia nanti istilahnya itu bisa dia secara mandiri baik bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta. Jadi secara mandiri pun itu yang diharapkan dari lulusan Universitas Bung Karno itu yang sangat diharapkan. Artinya bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Betul Pak. Dan kalau secara keseluruhan Pak tentang teknologi 4.0 maupun 5.0 ini Pak, Bapak melihat kira-kira tantangannya apa nih Pak? Tidak hanya bagi mahasiswa UBK atau bagi Universitas Bung Karno, tapi juga bagi negara maupun bagi ke depan keseluruhan. Itu tantangannya apa yang dihadapi Pak dalam menghadapi era 5.0 maupun 4.0 maupun 5.0 Pak? Iya, jadi kalau di era 4.0 kan jelas ya di era digital. Itu di era industri ya. Jadi bagaimana kita ini harus berinteraksi kan begitu ya, berinteraksi di dunia digital itu, berinteraksi untuk bagaimana ada produk kan gitu. Era industri gitu. Kalau di dalam dunia pendidikan ya kita bisa melakukan interaksi di bidang digital disiapkan semua. Sekarang misalnya contohnya di dalam dunia, di dalam pengajaran ya kan, itu kan sudah menggunakan digital ya kan. Nah ini juga harus siap kan gitu, perangkat siap dan SDM-nya juga siap, dosen mahasiswa juga sudah siap. Dan itu memang harus karena sudah zamannya ya, zaman seperti itu. Nah, sekarang contohnya sekarang ini di era COVID ya, pandemi COVID, ya mau tidak mau kita harus mengikuti era digital ini, dipakai perangkat untuk proses pembelajaran. Tidak hanya sebagai proses pembelajaran ya, tetapi dimanfaatkan. Jadi dimanfaatkan secara bijak, baik oleh dosennya maupun oleh mahasiswanya seperti itu. Ya. Nah sekarang di era COVID 5.0 itu ya tantangannya ya semuanya ya, civitas dosen dan mahasiswanya juga harus mengikuti. Jadi harus ada inovasi ya, kreativitas kan seperti itu. Untuk peningkatan SDM ya, berpikir kritis, inovatif, kreativitas kan begitu. Harus itu yang dilakukan. Nah, setelah itu di dalam untuk mencari produk ya, jadi perguruan tinggi kan harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi pun ya, nah sekarang di era 5.0 ya, itu harus berkolaborasi dengan masyarakat, harus berdekatan. Tidak hanya teknologinya saja, tapi harus berdekatan dengan masanya. Sehingga hasilnya tetap istilahnya ya bermartabat, berfungsi, tidak hanya teknologinya tapi sesuai dengan nilai-nilai kultur dan budaya bangsa yang dimiliki, seperti itu. Sehingga tetap meskipun di era teknologi, jati diri bangsa yang diawali dari mahasiswanya itu akan terbentuk.
Jadi nation and character building itu akan terbentuk lewat perguruan tinggi. Tidak hanya teknologinya saja, tapi membangun manusianya sesuai dengan natur dan kultur bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia itu punya karakter atau jati diri. Ya kalau Jepang sih punya jati diri ya kan, sesuai dengan kultur bangsa, meskipun teknologinya itu tinggi, tapi itu Jepang bisa berhasil itu karena didukung oleh fondamen yang kuat. Fondamen itu apa ya? Kultur bangsanya, natur dan kultur bangsanya itu pendukung Jepang, negara-negara Eropa. Nah Indonesia akan bisa maju ya juga akan didukung oleh kulturnya, itu tidak boleh ditinggalkan. Kita melaksanakan teknologi dan meninggalkan kultur yang enggak mendukung. Jadi apa yang diberikan di dalam lab perguruan tinggi ya, itu menghasilkan nilai-nilai kultur bangsanya yang dibangun dengan teknologi. Itu Mas. Poin yang sangat menarik Pak, di mana jati diri kultur itu harus dikaitkan dengan kemajuan teknologi. Dan untuk juga memajukan tentunya SDM masyarakat Indonesia ya Pak ya, khusus untuk masyarakat Indonesia tentunya hal ini. Baik Pak. Kemudian kultur, teknologi, kemudian kedekatan dengan adaptasi tersebut saat ini sepertinya mendekati kenyataan atau mungkin kenyataan Pak dengan era COVID-19 Pak. Kita ketahui kan era COVID-19 ini terjadi PSBB di berbagai daerah termasuk di Jakarta dan juga di seluruh Indonesia juga, dan korban juga semakin meningkat dan semoga ke depan ini akan berkurang. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak, bagaimana Universitas Bung Karno menghadapi situasi COVID saat ini dan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan Pak? Iya, jadi dengan era ini ya, pandemi COVID-19 ya, ini sama. Jadi yang dilakukan oleh Universitas Bung Karno tetap kita adalah mensosialisasikan. Jadi mensosialisasikan bagaimana turut melakukan pencegahan. Jadi lewat sosialisasi di karyawan ya, di internal. Jadi di internal Bung Karno kita juga turut itu. Termasuk melalui media. Jadi melalui media sosial yang kita miliki juga turut kita mensosialisasikan bagaimana itu melakukan pencegahan COVID-19. Seperti itu. Dan yang terpenting bahwa di era COVID ini kita juga mensosialisasikan bagaimana kita itu membangun karakter bangsanya ya, disiplin ya, kemudian itu istilahnya membangun kedisiplinan untuk di dalam era ini ya. Sekarang kalau kita lihat ini yang tidak terbentuk itu, sehingga terkesan bahwa kebijakan-kebijakan itu kan abu-abu ya, jadi terkesan abu-abu. Karena apa? Masyarakatnya ini masih sulit diatur kan begitu ya. Nah kita ini salah satu contoh aja ya kan, kebersihan diatur sulit setengah mati. Jadi bagaimana sebenarnya di dunia pendidikan itu sama-sama mensosialisasikan bagaimana yang terpenting itu membangun karakter bangsa ini ya, kedisiplinan dan seterusnya. Nah ini yang belum terbangun. Ya UBK mencoba mensosialisasikan itu di lingkungan internal dan keluar, dan itu yang dilakukan oleh Universitas Bung Karno itu. Artinya membangun kedisiplinan dalam menghadapi COVID ini baik dalam bentuk protokol kesehatan ya Pak ya, tapi tadi juga berkaitan dengan yang teknologi itu Pak, bagaimana Pak? Ini sambil minum dulu ini ya. Iya Pak, silakan Pak. Minum dulu. Minum dulu Pak. Iya dulu. Ya silakan sambil dilanjut Pak. Ya artinya tadi dikaitkan juga dengan teknologi Pak. Tadi kan Bapak katakan secara protokol kesehatan, kedisiplinan itu memang UBK sudah melaksanakan hal tersebut. Namun dengan teknologi bagaimana Pak? Tadi kan sebelum kita bicara tentang teknologi dan kemudian terjadi COVID dan itu mendekati dengan kenyataan. Nah itu bagaimana Pak pendekatan teknologi dalam Universitas Bung Karno sendiri dalam era COVID ini Pak?
Iya, kalau dengan di era COVID, ya, teknologi di dunia pendidikan, itu semua itu sekarang sudah mengarah kepada era digital ya. Jadi semua itu dengan daring ya, dengan jaringan internet seperti itu. Dan ini sudah dilakukan ya kan. Mulai perkuliahan ya kan menggunakan sarana online ya. Dengan kalau di Universitas Bung Karno mungkin juga perguruan tinggi lain ada si akad ya kan. Nah, itu ada classroom ya. Jadi sudah semua menggunakan media-media itu. Tidak saja proses pembelajaran, tetapi juga di dosen itu juga menggunakan sarana-sarana daring juga. Sekarang semua ya itu sudah wajib karena teknologi kan mempermudahkan ya. Nah, mungkin kalau di Indonesia jangan sampai teknologi itu malah merepotkan gitu ya. Teknologi itu harus mempercepat tidak memperlambat begitu ya. Iya, nah di Indonesia umumnya begitu gitu ya. Kalau di Jepang dan lain teknologi itu kan untuk mempercepat ya. Di Indonesia masih setengah-setengah ya. Bahkan ada istilah teknologi kok semakin lambat ini kan. Tapi di dalam pendidikan juga dosennya sudah mengikuti. Ada yang namanya sister kan gitu ya. Semua data itu big data sudah masuk. Data dosen ya semua masuk gitu. Kemudian data kegiatan-kegiatan penelitian ya, kegiatan pengabdian apa semua dimasukkan di dalam sistem. Jadi big datanya masing-masing dosen sudah lewat teknologi semua. Nanti arahnya semua seperti itu. Karya-karya mahasiswa sudah seperti itu. Masuk jurnal tidak saja sekarang ada di perpustakaan, tapi sudah masuk di dunia internet semua kan. Kita bisa buka di Google Scholar misalnya, di Sinta dan terusnya. Jadi sudah itu. Di Universitas Bung Karno juga sudah melakukan itu. Ya, secara pelan-pelan seperti itu sudah kita lakukan. Jadi sudah istilahnya sudah harus mengenal kemudian sudah memahami dan mengimplementasikan, melaksanakan. Mau tidak mau karena eranya sudah semakin cepat ya. Maka sekarang di era 5.4.0 ini ya, di era 5.0 ini sudah semakin cepat juga karena manusia ini sudah menjadi bagian dari teknologi seperti itu. Tapi kalau di Universitas Bung Karno tetap kita mengacu bahwa teknologi itu dibangun dengan pola-pola kultur dan budayanya, tidak boleh lepas ya. Termasuk karya-karya dosen dan karya-karya mahasiswa itu adalah berdasarkan dengan budaya dan karakter kultur bangsanya. Dan itu akan memberikan pembaruan di dalam masyarakat seperti itu. Kalau kita hanya menerima teknologi dari luar, kita tidak bisa bersaing dengan bangsa yang lain. Dan bangsa-bangsa yang lain. Kita kan Indonesia bangsa besar. Indonesia itu masyarakatnya pinter-pinter ya, gitu. Dan semua bisa diakali kan begitu ya. Jadi saking pinternya semua bisa diakali, itu harus dikembangkan. Itu. Artinya Pak, itu jadi selaku Bapak sebagai rektor Universitas Bung Karno dan sekaligus membawa alma mater Universitas Bung Karno, melihat tadi industri 5.0 dengan mengembangkan menyesuaikan dengan jati diri bangsa dan seperti apa, Bapak ada nggak konsep atau ada semacam pemikiran yang Bapak bisa tuangkan sekarang mungkin di GLF, seperti apa adaptasi yang bisa dilakukan sesuai dengan jati diri bangsa tersebut, Pak? Jadi kita tidak hanya sebagai konsumsi teknologi, tetapi kita mengkonsumsi teknologi, tapi dalam mengkonsumsi teknologi itu kita juga mempunyai jati diri bangsa sesuai dengan nilai-nilai proklamator kita, sesuai dengan nilai bangsa kita yang kemudian secara mendunia itu akan menjadi bagian dari pemikiran bangsa Indonesia, Pak. Iya, jadi yang terpenting itu kita harus memiliki kepribadian terhadap budaya bangsa. Jadi kita harus memiliki kepribadian terhadap budaya bangsa. Dan ini yang harus dikembangkan. Seperti itu. Jadi kepribadian bangsa ini dikembangkan. Ini lewat teknologi, bisa lewat teknologi, perkembangan teknologi yang semakin hebat. Sehingga kultur bangsanya ya akan muncul, akan nampak. Gitu. Misalnya contoh, kepribadian bangsa Jepang, dia bisa sampai
5.0 itu berangkat dari kepribadian bangsanya dia. Sehingga semua rakyatnya itu kan terbangun, merata. Sehingga dipakai teknologi semua bisa. Nah di Indonesia ini mulai harus dibangun karakter yang sudah nusantaranya ini dibangun karakternya. Ya kedisiplinan, ya berbudaya ini, budaya yang hebat ini harus dikembangkan. Seperti ini. Nah ini sebenarnya yang harus dikembangkan. Dan ini dikembangkan di Universitas Bung Karno ini harus dilaksanakan. Jadi apa yang ajaran Bung Karno itu ya harus dilaksanakan. Itu kalau kuat ini. Sekarang kan bangsa Indonesia kan karakternya ini masih bingung ya kan. Ini karakternya siapa? Masuk arus teknologi yang deras, kita kan hanya sebagai penerima saja, tapi tidak membalas dengan arus kultur budaya Indonesia yang kuat. Kan gitu. Kalau 4.0 katanya di Jerman kan begitu. Kalau 5.0 di Jepang katanya gitu. Nah mungkin 6.0 ini Indonesia. Indonesia. Iya, dibangun karakter bangsanya. Jadi dibangun masyarakatnya ini dulu ya. Ya lewat lembaga-lembaga pendidikan ini sebagai tauladan pendidikan ini dikembangkan ke seluruh Nusantara sehingga akan menciptakan kepribadian yang kuat, membangun pendidikan yang kuat. Nah ini sebenarnya ditinggalkan ya. Kalau kita lihat di konstitusi kita jelas ya, dulu konstitusi. Jadi kita bangun konstitusinya yang kuat, menjadi kuat seluruh bangsa Indonesia ini. Gitu. Patokannya dalam konstitusi itu. Sehingga menjadi bangsa yang maju Indonesia. Artinya dengan adanya kita karakter konstitusi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, lalu dikaitkan dengan kebudayaan bangsa itu kita secara otomatis bisa langsung ya Pak ya beradaptasi dengan teknologi internasional yang begitu menggempur ya Pak ya negara ya Pak ya. Iya, menggempur lah. Kita memang harus bangun karakter bangsa ini sebagai fondamen. Kan gitu. Nah, contohnya sekarang kita kan fondamennya nggak kuat. Sehingga turun teknologi itu kan contohnya misalnya punya HP itu kan seharusnya digunakan secara bijak, ya kan? Tapi fungsi HP kan akhirnya menjadi kriminal misalnya kan gitu. Nah itu artinya karakternya nggak kuat. Sekarang mau menerapkan 5.0, kalau di Jepang itu kan masyarakatnya itu sudah siap, teknologi sudah siap. Nah di Indonesia kalau fondamen karakter bangsa belum dibangun, pelanggaran aja banyak kan. Contohnya misalnya di jalan raya yang melanggar ya kan, melawan arus itu banyak. Nah bagaimana mau menerapkan teknologi kalau banyak melawan arus kan tabrakan itu ya kan. Nah ini jadi pembangunan fondamen karakter bangsa ini yang harus dibangun. Otomatis kita akan menciptakan teknologi sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dalam mengikuti perkembangan zaman yang semakin cepat gitu. Tidak hanya menerima teknologi, tapi kita menciptakan teknologi. Dan itu bisa, UBK akan melakukan seperti itu. Kita sudah memiliki 5 prodi, ya 6 prodi. Itu nanti hasil lulusannya karena sudah berkolaborasi ya dengan masyarakatnya dan kita ciptakan kultur bangsanya, minimal berpengaruh kepada lingkungan sekitarnya. Baik dia bisa menciptakan pekerjaan secara mandiri, meskipun nanti berkolaborasi baik itu dengan instansi pemerintah maupun instansi swasta. Itu saya yakin itu, seperti itu. Karena apa? Negara ini dibangun sesuai dengan nilai-nilai leluhur dan para pendiri bangsa, dan itu harus diteruskan. Saya kira itu menjadi bangsa yang besar oleh pendidikan. Dengan tentunya tetap memaknai dan menjiwai nilai-nilai daripada pendiri founding father kita, bangsa kita, Pak ya. Iya, betul. Itu harus diteruskan, tidak boleh parsial. Iya. Loh, bangsa-bangsa besar itu meneruskan leluhurnya. Betul. Nggak ada yang terus sepotong-sepotong, nggak ada. Gitu. Ya, pasti menjadi bangsa besar. Berkaitan dengan ini juga, Pak. Ini kan tadi di depan Bapak sudah menyatakan bahwa akan membawa visi Universitas Bung Karno pada go internasional, artinya sesuai bisa
kerjasama dengan dunia internasional. Nah, konsep seperti apa Pak ketika nanti Bapak membawa Universitas Bung Karno untuk bekerja sama dengan dunia internasional ini? Ada pegangan konsep-konsep dari ajaran Bung Karno apa, atau ada dari Bapak sendiri yang Bapak miliki dalam hal kaitannya merangkul kerjasama internasional tersebut? Ya, jadi Universitas Bung Karno ini sudah memiliki ciri ya. Jadi di dalam pendidikan dan perilakunya itu menggunakan nilai-nilai Bung Karno. Itu sudah sudah diketahui secara publik seperti itu. Nah, dalam implementasi, dalam bagaimana UBK ini menjadi go internasional, yang menjadi sentral pendidikan internasional, nah, secara akademik, ya, kita bisa melakukan kerjasama, kolaborasi di perguruan tinggi di luar negeri, bisa di Eropa, bisa di Asia, ya, di Afrika. Seperti itu ada MOU ya, jadi pertukaran dosen. Tidak saja sebagai perkuliahan ya di bidang akademik, tapi di sektor riset juga seperti itu. Riset juga kita bisa melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi di dunia seperti itu. Bahkan bisa mendatangkan dari dunia ke UBK, UBK juga bisa ke luar negeri. Itu dari sisi riset, ya, termasuk dari sektor pengabdian masyarakat pun kita bisa lakukan. Kemudian kegiatan-kegiatan ilmiah itu juga bisa kita lakukan secara internasional, misalnya workshop internasional, ya, seminar internasional, ini. Dan ini sudah kita lakukan, ya, dan kita mulai di program pasca sarjana, pasca sarjana magister ya, magister hukum di Universitas Bung Karno itu sudah memulai ya secara perlahan ya. Jadi kemarin misalnya dengan Universitas Thammasat ya, itu sudah melakukan kerjasama ya, dengan Universitas Pathum Thani Thailand ya, dengan Universitas Kebangsaan Malaysia ya kemarin ya, dengan universitas di Malaysia kita sudah melakukan ini MOU seperti itu. Baik akademik, riset, ya kan, kemudian penulisan karya ilmiah, ya. Nah ini yang terus itu. Nah bahkan secara perlahan nanti ya ini ke depan bisa membuka yang namanya universitas bisa membuka program internasional, ya, program kuliah internasional atau double degree istilahnya. Jadi ada UBK bisa nanti perkuliahan di Thailand misalnya, di sana beberapa bulan. Nah ini yang dimaksud dengan program-program internasional seperti itu jangka panjangnya itu seperti itu. Tapi kalau sudah hubungan-hubungan antar UBK dengan negara-negara itu sudah dilakukan, istilahnya negara-negara ASEAN, Asia ya, dengan negara non-blok itu sudah ada MOU dengan yayasan ya, dengan Yayasan Pendidikan Soekarno ya. Jadi Ibu Rahmawati Soekarno Putri itu sudah melakukan MOU, tinggal seharusnya ini diteruskan oleh UBK seperti itu untuk kepentingan di dunia pendidikan. Saya yakin bahwa Universitas Bung Karno itu ya, sudah akan mendunia seperti universitas lain yang ada di dunia seperti itu. Nah ini sebenarnya program-program go internasional di depannya nanti akan seperti itu. Nah, tidak saja UBK ini dikenal di Indonesia, tapi juga dikenal di dunia. Dan itu bisa dilakukan karena sudah dimulai, meskipun mulai setapak demi setapak dan harus dan wajib harus dilakukan. Kemudian untuk di dalamnya Pak, mungkin persiapan secara infrastruktur, secara SDM itu untuk dalam rangka kerjasama itu bagaimana Pak? Ya, jadi kalau di tingkat SDM ya itu terus mengikuti kan penyesuaian itu. Tapi yang terpenting sekarang bagaimana kita itu membangun semangat ya, semangat di internal ya, semangat di internal UBK. Itu sudah itu kemudian
kita mulai melakukan penyesuaian baik itu fasilitas, ya, peningkatan SDM dan itu dibangun secara bersama-sama. Artinya lembaga dan SDM-nya dengan dosennya masing-masing itu harus menyatu. Ya, ini harus menyatu bersama gitu. Karena sekarang ini di dunia pendidikan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi lembaga dan SDM-nya ini menjadi satu kesatuan, menjadi satu sistem itu. Jadi contoh misalnya SDM, bagaimana nanti mengembangkan penelitian ya, dosen melakukan penelitian, melakukan pengabdian, kegiatan ilmiah ya kan, melakukan pengajaran. Nah ini terus, nah itu harus dilakukan. Nah sekarang tuntutannya seperti itu. Jadi itu kalau sudah istilahnya terus dilakukan menjadi satu sistem yang bagus, nah ini akan menunjang kegiatan-kegiatan nanti visi UBK ya baik secara nasional maupun internasional. Jadi kita terus menyiapkan SDM yang ada di Universitas Bung Karno seperti itu. Secara bersama-sama seperti itu. Ya yang terpenting itu tadi membangun karakter di dalam, ya kan? Karakternya kuat, pasti keluar hebat seperti itu. Betul Pak, karena juga pesan-pesan dari pendiri bangsa dan juga dari Universitas Ibu Rahmawati Soekarno Putri juga sudah cukup banyak yang memberikan pesan-pesan, saran-saran bagaimana tetap mempertahankan jati diri bangsa dan juga nilai Bung Karno itu ya Pak ya. Iya. Ya. Baik Pak, untuk terakhir Pak, ada bagaimana harapan Bapak ke depan Universitas Bung Karno ini juga, dan selama nanti Bapak masih memimpin ini, apa yang akan Bapak harapkan, pesan-pesan apa yang ada Bapak ingin sampaikan untuk membawa agar Bung Karno ini, Universitas Bung Karno ini benar-benar menjadi mercusuar dunia. Ya, jadi harapan saya sebenarnya ya meneruskan cita-cita pendiri Universitas Bung Karno. Jadi harapannya bahwa Universitas Bung Karno itu harus tetap jaya, ya, menjadi universitas yang mendunia seperti itu. Ini harapan saya ya, yang meneruskan cita-cita pendiri ini ya, Ibu Dr. Haja Rahmawati Soekarno Putri. Jadi anak Bung Karno ya, anak biologis Bung Karno. Karena Bung Karno itu juga keturunan guru seperti itu. Jadi Universitas Bung Karno berdiri itu ada rentetannya, bahwa mulai rentetannya sebenarnya keluarga besar pendidik seperti itu. Dan kemudian Pak, untuk para alumni dan juga sivitas akademika di Universitas Bung Karno, apa Bapak ada pesan khusus atau ada yang Bapak sampaikan? Iya, kalau di seluruh sivitas akademik Universitas Bung Karno ya, jadi tetap sesuai dengan ajaran Bung Karno ya, kita gotong royong ya, dengan semangat persatuan gotong royong, jadi bersama-sama dengan semangat untuk meningkatkan ya Universitas Bung Karno itu, sama-sama mendukung ya, bergotong royong menjadi universitas yang terkenal ya, baik secara nasional maupun internasional. Termasuk untuk alumni ya. Nah, alumni ini sebenarnya merupakan mitra yang sinergis itu untuk membangun lembaganya, karena alumni itu lahir dari lembaganya, dari universitas ya, Universitas Bung Karno. Sehingga ini sebagai mitra yang turut membantu mensupport bagaimana Universitas Bung Karno ini berdiri sesuai dengan yang dicita-citakan, ya, sesuai dengan visi dan misinya ya, menjadi universitas yang terkenal secara nasional dan mendunia seperti itu. Jadi alumni itu tetap menjalankan kegiatannya di bidang akademik, pengabdian, ya, kemudian di kegiatan-kegiatan ilmiah, bahkan kegiatan sosial kemasyarakatan, tetap ada kolaborasi. Bahkan
alumni tetap ya, karena alumni kita ini sudah hampir 20.000 lebih ya kemungkinannya seperti itu ya. Nah itu alumni itu potensi semua, ya. Memiliki potensi semua ya. Ini yang tetap memiliki sinergi dengan kampus di Universitas Bung Karno. Bahkan alumni ini tetap membantu adik-adiknya. Jadi adik-adiknya ini yang sudah lulus ya, nah ini harus memiliki hubungan, ya, hubungannya bisa membantu misalnya di dunia kerja ya, minimal di dunia kerja seperti itu, membantu ya. Syukur kalau di instansinya ada ditampung ya, atau bisa saling mendukung. Nah, ya saling mendukung. Coba. Baik Pak, kita ucapkan sekali lagi Pak, selamat Disnatalis yang ke-21 untuk Universitas Bung Karno. Mari kita sedikit cheers Pak untuk merayakan Disnatalis ke-21 Universitas Bung Karno. Yang dimana universitas yang pertama kali ya Pak ya, disebikan di Istana Negara oleh Istana Negara ya. Ibu Rahmawati Soekarno Putri dan juga almarhum Presiden B.J. Habibie ya Pak ya. Baik, Pak Dr. Didi Suharyanto, SHMA, saya mengucapkan terima kasih sudah menyediakan waktunya bergabung di acara Kopi Daring Bung Karno kali ini, dan juga para Soekarno Muda yang telah bergabung, para netizen semua juga kami mengucapkan terima kasih. Saya Mestra Budiasa, dosen komunikasi Universitas Bung Karno, mengucapkan sekali lagi terima kasih, selamat Disnatalis untuk Universitas Bung Karno, dan semoga tetap maju ke depannya. Terima kasih Pak, dan selamat siang semua. Ya, selamat siang. UBK Jaya. UBK Jaya.